Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jai Sapa. Saya dipanggil Jai. Saya peserta PPKD angkatan pertama tahun 2025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perangkat-perangkat jaringan dalam membentuk jaringan dan pengkabelannya. Yang pertama ada perangkat pertama yaitu hub. Hub. Walaupun sekarang udah rata-rata switch ya, namun hub ini berfungsi juga sebagai konsentrator dalam jaringan yang menggunakan misalnya topologi star sehingga dapat dibutuhkan untuk mengurus area kerja jaringan misalnya buat nyebrang gedung ya kan jauh. HP ini juga fungsinya ya sebagai penghemat repeater, penghemat jaringan. Lalu ada lalu ada switch. Switch ini merupakan perangkat yang memiliki yang sama dengan hub lah. Nah, switch ini perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat jaringan lokal lah LAN. Dia kerjanya di layar OSI 2 namanya. Ada juga layar 3 yang sama kayak router. Switch ini juga bekerja lebih pintar dari hub karena bisa mengirim data langsung ke perangkat tujuan dengan melihat alamat tempatnya. Nah, saya mau menjelaskan ini dulu nih perbedaan switch dan hub karena sama-sama ini kan buat menghubungkan kan. Yang pertama switch ini ngirim datanya langsung ke tujuan, jadi langsung datarin datanya ke orangnya. Kalau hub kan masih broadcasting atau istilahnya ngumumin lah kayak RT RW kita ngumumin pakai toa langsung semua port lah gitu bedanya. Dan juga cara switch ini lebih cepat lah ngirim datanya dan efisien juga. Kalau hub ini pakai broadcasting jadi ada collision, ada tabrakannya. Hub itu juga ngirimnya berupa beda frame. Nah, kalau switch kan bisa bisa baca frame nama ngirim datanya. Jadi ngirim hubnya itu masih ngirim berupa bit gitu. Kalau switch sudah frame data unitnya atau address lah. Apalagi kalau router udah ngirimnya bisa dua-duanya bisa paket sama frame. Bisa dia pakai IP address kan. Lalu yang ketiga ada perangkat namanya router. Sebagai ketahuan ya kan. Router ini perangkat jaringan yang sanggup menganalisis sebuah paket dan frame secara lebih detail. Ini melebihi kemampuan switch. Switch yang di layar 2 ya. Router memiliki paket paling sedikit router memiliki paling sedikit dua buah network interface card. Beberapa router memiliki interface wireless tanpa kabel kayak wifi rumahan. Terus ini jadi disebut wireless router. Ada yang wireless, ada yang kabel tanpa wireless. Fungsi utama router ini adalah menghubungkan dua jaringan atau beberapa buah jaringan yang berbeda di peralatan dan berbeda teknologi. Paket dan frame. Selanjutnya ada access point nih. Access point ini merupakan peralatan jaringan tanpa kabel wireless atau LAN, wireless LAN. Jadi dia benar-benar tanpa kabel. Jadi tugasnya buat menghubungkan perangkat-perangkat wireless klien seperti contohnya laptop, HP, ataupun tablet, ataupun smart TV yang nggak ada kabel ya Pak. Sekarang udah pakai WiFi ya kan. Ataupun perangkat-perangkat lainnya yang membutuhkan koneksi internet secara wireless tanpa kabel. Dan access point ini kerjanya pakai gelombang elektromagnetik pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz kalau sekarang. Lalu yang terakhir ada integrity device. Ini integrity device ini sama kayak WiFi rumahan. Kan cuma dia punya bisa tiga fungsi lah. Switch, router, sama access point sekaligus kayak WiFi sekarang bisa tiga-tiganya. Integritas bis ini memiliki modem built-in sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan layanan internet dengan menggunakan jaringan telepon PSTN. Lalu selanjutnya ke bagian tipe kabel jaringan, kabel-kabel jaringan. Yang pertama ada koaksial. Koaksial ini merupakan kabel tembaga yang menggunakan tegangan listrik untuk membawa data. Kabel ini
mempunyai pelindung atau shield sehingga lebih tahan dari noise dan dapat membawa data dalam jumlah besar. Nah, ini biasanya digunakan pada sekarang-sekarang di TV, di CCTV ya kan, yang tahan 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 noise, tahan gangguan buat di luar ya kan, TV atau CCTV. Itu juga buat internet ya. Cuma sekarang internet udah jarang ya, pakai koaksial, mungkin ada beberapa lah, mungkin first media itu masih ya. Cuma lambat kirim data, pelan lah internetannya, dan susah juga, mahal ya kan, jaringan lokal ini nggak bisa, rumit, instalasinya yang rumit, ribet. Nah, ini yang umum yang karena dipakai ya, twisted pair kabel. Ada kabel tembaga yang paling banyak digunakan pada jaringan lokal atau internet ataupun umumnya. Dipakai-pakai sekarang ada dua juga jenisnya kan, twisted pair, untwisted pair sama shielded shielded twisted twisted pair, STP sama UTP. Kalau unshielded ini dari artinya aja unshielded ya kan, eh, tanpa pelindung. Sama aja sebenarnya, cuma bedanya tanpa pelindung aja dan lebih murah biasanya dibanding STP. STP ini cenderung lebih mahal karena STP ini pakai pelindung, cocok digunakan yang buat buat banyak noise atau banyak gangguan luar luar ruangan ya kan, buat koneksikin keluar antar gedung. Lalu yang ketiga terakhirnya ada fiber optik nih, yang sekarang lagi banyak digunakan wifi internet sekarang ya kan. Kabel serat optik ini pakai bahan kaca atau plastik, dan dia ngirim datanya berupa cahaya nih, makanya kencang pakai cahaya. Karena menggunakan cahaya ini, maka kabel ini kebal terhadap atau emisi, berbagai macam interferensi lah, noise gitu kan. Udah kuat lah sekarang. Kabel ini juga dapat mengirimkan data jumlah yang besar, bandwidth yang besar, sehingga digunakan untuk internet backbone, link, ya, buat penghubung antara ISP dengan juga internet, maupun untuk kantor-kantor enterprise network jaringan. Dia kuat lah, banyaknya sekarang, kencang juga buat wifi sekarang. Cuma kadang-kadang bisa patah juga serat kacanya tuh yang dalam itu, bisa juga mahal. Nah, ini ada standarisasi pengkabelan. TIA atau EIA ini memberikan dua standarisasi dalam pengkabelan, terutama pada twisted pair, yaitu ya ada dua, T568A, T568B. Nah, TIA ini merupakan organisasi lah, dua organisasi yang membuat standar serasi pengkabelan konektor RJ45. Nah, ini ada yang dua, ini ada dua. Nah, jadi bedanya cuma posisi kabelnya cuma orange sama hijau. Jadi ini buat urutan pengkabelan, kabel cross straight. Nah, sebenarnya bukan cross sama straight, sebutnya ini T568A sama T58B. Ini buat setelan kabel, berbeda warnanya. Nah, ini ada kabel, selanjutnya ada kabel kabel straight sama kabel cross sama kabel straight. Apa sih kabel strike sama kabel cross bedanya? Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berbeda, misal dari router ke langsung ke komputer atau switch ke komputer. Nah, itu pakai kabel strike. Nah, kalau kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, misalnya komputer ke komputer atau switch ke switch. Namun untuk sekarang, komputer untuk sekarang internet LAN, apa namanya, cardnya itu udah bisa strike aja ya kan, udah nggak perlu cross crossan, kecuali mungkin switch switch lah, switch switch kalau switch ke switch, hub ke hub, mungkin sekarang harus masih tetap pakai cross. Jadi sekian penjelasan komponen-komponen dalam pembentukan jaringan dan pengkabelannya. Saya Zaidan, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.